serupa dengan pectoralis mayor banyak. Ya. Jadi nanti meriksanya begini. Tangannya ini lurus, ya. Kita tarik ke belakang. Nah, pada saat dicek di ke belakang ini kesakitan, maka pectoralisnya kena. Jadi nanti ngurutnya atau nusuknya ini suruh begini, dicubit, ditusuknya ke sana. Ya. Nah, setelah ditusuk, kalau nggak berani nusuk, diurut gini panas, pakai krim panas nggak apa-apa. Jangan pakai minyak ya. Nah, kalau minyak licin, jadi nanti kita stretching kepleset. Mau narik agak sulit, soalnya licin. Yang pakai krim, yang keset gitu kan. Nah, stretchingnya untuk dada gini, ya. Ini lurus ya 90 derajat ya. Terus ditutup. Nah, ini kan ketarik ya, ini tetap ini. Terus hitung 20 hitungan. Nah, terus istirahat sebentar. Ulang lagi begini. 1 2 3 4 5 sampai 20 atau 30 hitungan. Terus diulang lagi sampai 3 kali. Nah, ini sangat penting untuk kasus-kasus yang sesak, sering batu tidak sembuh-sembuh. Karena rongga dada menyempit, ya. Jadi melihat dari riwayat penyakitnya tidak ada riwayat penyakit paru-paru, tidak ada riwayat paru, tapi sesak, nafasnya pendek. Terus ditanya karena banyak kegiatan bersepeda, jadi dia naik sepeda, sepeda kan gini ya, sepeda olahraga. Nah, kalau begini otot dadanya pendek. Nah, otot dada pendek, rongga dada menyempit sehingga sesak. Nah, itu bisa di pectoralis mayornya ditutup. Akan bersama. Ya, jadi nanti stretchingnya ini gini, ditarik ke belakang gini, ditahan. Ya, itu paling banyak itu untuk kasus dada itu pectoralis mayor. Dada pectoralis mayor. Kemudian yang di belakangnya, di dalamnya ada namanya pectoralis minor. Ya, tapi jarang lah ya, soalnya dia di dalam. Tapi ada juga. Biasanya para atlet-atlet yang olahraga nyemes-nyemes gitu ya, basket atau apa, atau kegiatan yang banyak menggunakan otot dada, ya, orang yang fitness, gym, kena ketarik. Nah, pectoralis minornya nanti yang di dalam, ya di belakang mayor ya, tangannya nanti begini. Tangannya begini ditarik ke belakang. Mayor ya? Minor. Kalau mayor gini, lurus di luar. Kalau kita betulin minor gini tidak kena. Kalau ini diangkat ke atas, kena. Kenapa? Karena origunya sini, insersinya ini, dia posisinya ototnya minor itu nyilak miring gini. Ya, origunya di sini, insersinya di sini, ototnya miring begini. Kalau mayor begini. Ya, ini mayor, ini minor, gini. Jadi tidak sama. Ya, kalau kita gini kita kena, tapi kalau kita gini, ketarik origo dan insersinya kena. Nah, maksudnya juga miring gini, dari bawah kan. Kalau yang minor. Kalau yang mayor gym kali ya gitu. Ya, olahraga yang banyak menggunakan otot dada untuk menarik. Kan ada yang pakai tali tarik. Yang pentingnya nanti nembus organ dalam ya, terutama limfa. Limfa itu spleen ya, sebelah kiri. Kemudian pankreas itu di bawah lambung ya, sebelah kiri juga. Lambung sebelah kiri juga. Liver, empedu ini sebelah kanan, yang samping itu hati-hati supaya jangan menusuk tegak gini ya, nanti kena organ dalamnya. Terus ginjal ini yang di belakang ini, maksudnya hati-hati. Gitu. Jadi otot-ototnya biasanya rectus abdominis itu otot-otot perut, eksternal, internal orbit itu otot perut yang miring ya, transversum abdominis itu otot perut yang melintang. Ini. Jadi ini yang perlu diwaspadai untuk yang internal organ dalam yang letaknya dekat sini, ya kanan atau kiri ini maksudnya tidak boleh tegak lurus begini, bahaya.
Jadi kita nanti untuk otot perut ini harus hati-hati ya. Nusuknya biasanya nanti dicubit ini, dicubit terus tusuk gitu. Jadi miring menjelucur. Menjelucur itu superficial gitu ya. Menyisip. Dan biasanya kasus-kasus trigger point di perut jarang terjadi. Kecuali atlet yang sering sit up atau olahraga perut. Kram perut gitu ya? Ya kram perut. Olahraga yang tidur, kakinya dipegangin terus berdiri melatih. Oh, Otot perut ini kan sit up apa namanya? Up. sit up. Ya, nah, ini itu ototnya kram, itu trigger point bisa muncul. Tapi kalau kita jarang olahraga seperti itu enggak kena. Ya. Atau terapi-terapi pelangsingan dengan olahraga perut lah itu biasanya trigger point-nya kena. Nah, area pantat atau bokong. Ya, lah ini yang penting. Ini kan di bokong itu kan sebenarnya ada otot yang tumpang tindih ya, tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, di situ di area dekat lumbar sabrum ini ada saraf sciatica namanya. Saraf sciatica itu saraf yang besar di daerah sini, besar terus menjalar sampai ke kaki. Yang kalau itu kejepit disebut HNP ya, hernia nucleus pulposus itu jepit atau ischialgia ya. Nah, jepitan itu ada beberapa kemungkinan dia jepit ini di otot piriformis ya. Nah, ini kan saraf sciatica ini di belakang otot piriformis. Piriformis itu dalam sekali. Dia di bawah otot bokong. Otot bokong itu namanya gluteus. Gluteus saja tingkatnya ada 3. Gluteus yang besar, gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus. Tadi di dalam kaki. Maka ini nanti pakai jarum yang panjang. Ya, untuk kasus-kasus saraf kejepit yang kejepit otot ini dipijat tidak rilis. Ya, di sinar infrared Nggak rilis. bisa ini tidak akan rilis. Dipegang juga nggak rilis. Soalnya dia di dalam. Ya, di model PTB atau apa yang dikerek-kerek ini juga nggak akan bisa rilis. Ya. Nanti enak sebentar kambulan. Enak sebentar kambulan. Jadi cara mengatasinya nanti jarumnya panjang segini, panjang 3 cut atau 5 cut, ini masuk ke sini, tusuk pas ini, tek langsung kedut ya. Nah, kedut itu lepas, jepitannya ini lepas. Saraf yang kejepit ini lepas dari ini. Ya. Jadi ini ototnya piriformis ini, otot gluteus ini berarti otot pantat ya. 1, 2, 3 ini otot bokong. Kemudian saraf berjalan ya, saraf sciatic ini berjalan turun ke kaki. Ya, kalau ini ketusuk, ini tidak nyaman untuk klien. Biasanya kalau kita tusuk kena saraf sciaticnya ini rasanya kayak orang kesetrum ya. Gitu, mati rasa sementara. Ya, hanya sementara. Nanti 20-30 menit biasanya 30 sampai 40 lah. Itu balik lagi ke sana. Terus kemudian pusat tulang belakang perlu dihindari ya. Pusat tulang belakang ini maksudnya di tengah ini, sumsum tengah ini tidak boleh. Terus kemudian yang ini tulang sabuk sama tulang ekor tidak boleh ditusuk ya, bahaya ya. Kita paling melakukan bleeding aja untuk membuang darahnya tidak masalah. Tapi ditusuk di sini tidak boleh. Ya sini jangan. Ini benar. Selangkangan. Vaskular ya. Nah, ada ini 3 ini. Ini kalau ditusuk rasanya kayak orang kesetrum nih, sakit sekali. Hanya daerah selangkangan tidak boleh ditusuk. Hati-hati. Ya. Tapi kalau yang otot-otot sartorius itu otot samping itu dekat selangkangan. Nah itu boleh, kita ada kemungkinan. Jadi misalkan ada pasien kepleset ininya keplengkang, istilah bahasa Jawanya keplengkang. Ini untuk sartoriusnya ketarik sampai sekarang. Nah, ada poinnya ada di situ banyak. Nah itu bisa ditusuk. Tapi pas nusuk dia akan melintasi dekat ini.
Maka ini hati-hati. Jadi nusuknya jangan dekat selangkangan, tapi agak turun ke sini. Sebesar gini. Nusuknya gini. Nusuknya itu gini. Ya. Ya. Ini kan selangkangan nih. Ya. Ya. Jadi ini agak keluar sedikit sini. Ototnya itu gini loh. Ke dalam ya. Jadi ini agak keluar ke sana. Kalau terlalu dalam kena ini. Kena. Vena arteri, saraf ini ada 3 nih, satu tempat. Sebelah luar. Ya. Nah biasanya kalau itu kena bagaimana? Hema. Lep banget. Kulitnya biru. Yang biru. Ya. Atau hematom memar di dalam. Nah lutut. Ini lutut. Lutut juga sama ya. Lutut ini kenapa belakang lutut ini tidak boleh ditusuk? Soalnya ini ada popliteal arteri, popliteal Itu belakang vena, lutut itu. ini saraf, ya. Nah itu belakang lutut nggak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau di akupuntur ada titik namanya BL 40 ya. Ditusuk ini. Kenapa boleh? Soalnya jarumnya diem. Diam. Kalau Diuyek-uyek itu yang Beda lagi. Tidak boleh. Ya. Iya. Itu ada arteri, ada saraf, ada sendian. Kemudian otot-ototnya ini otot popliteus. Otot popliteus itu otot yang dekat sendi. Jadi di sini, di sekitar sini, bukan yang tengah, yang ini kan belakang lutut ya. Ini lutut dilihat dari belakang. Di samping sini ada namanya otot popliteus ya. Ini sama plantaris sama popliteus itu boleh ditusuk untuk penanganan kasus-kasus nyeri belakang lutut. boleh ditusuk. Boleh, tapi harus ngerti anatominya, arahnya kan anatominya. Di otot popliteus atau plantaris itu memicu nyeri belakang lutut. Kalau salah tusuk nyawa tambah nyeri. Nah maka hati-hati. Ya ini bahaya. Harus tahu betul detailnya otot plantaris atau otot popliteus untuk kasus nyeri belakang lutut. Nah, karena tidak tahu dibekam di belakang lutut, malah tidak bisa jalan. Ya karena ininya cedera. Makanya nggak boleh dipijat pun nggak boleh. Ya ilmu pijat yang benar ini tuh nggak boleh melakukan massage di sini. Nah, harusnya pijat itu ya di atas. Ya daerah sini nggak boleh. Resikonya apa kalau dipijat? Ya mau nyoba. Nah sekarang nanti kalau nggak bisa jalan jangan salahkan saya. Resikonya ya nggak bisa jalan, pulang kakinya tambah sakit. Daerah sini. Ya. Maka ini tidak boleh ditendang, tidak boleh Kamu juga nggak boleh kayak. jangan dibuat perlakuan yang cedera. Kalau akupuntur ini ada, kenapa akupuntur ditusuk itu mempengaruhi saraf yang melintasi. Tapi kan diem kan dia. Iya, iya. Terus diem. Nah, ada masalah. Gitu loh. Karena dia harapannya itu merangsang saraf yang melintas ini, yang kuning itu. Jadi ditusuk terjadi mikrotrauma sebagai reseptor pengantar biokimiawi dihantarkan lewat saraf langsung menuju ke medula spinalis ke otak diproses. Itu ceritanya. Ya. Kemudian otot ini otot quadriceps ini otot paha depan ya. Isinya ada vastus lateralis itu berarti otot paha depan sisi luar, otot ini otot paha depan sisi dalam. Ini otot selangkangan, biceps femoris itu otot hamstring paha belakang ya. Ini otot plantaris itu otot belakang lutut, gastrocnemius ini otot betis, ya, dan sebagainya. Jadi yang tadi kita buat, ini kan belakang lutut kan. Nah ini kan ada kuning ini saraf nih, saraf biru ini vena. Bisa biasanya ada yang vastu itu di belakang lutut itu yang di venanya biru ini. Ya, terus merah ini arteri.
Arteri itu darah segar, ini darah kotor ya. Nah ini saraf. Nah ini kan sebentar ya, lihat ya. Ini kan lewati tengah ya. Yang warna biru merah ini kan di tengah. Di tengah apa? Di tengah betis. Sehingga tadi kita praktek yang otot betis, gastrocnemius, nusuknya tidak boleh di tengah betis, tapi di samping kanan kiri betis. Yang tadi betisnya siapa lagi? Nah, itu berhasil kan? Enak ya? Nah, udah rilis. Jadi nusuknya diarahkan keluar, bukan ke tengah, supaya tidak kena ini vena ini, ya atau arteri atau saraf itu lewatnya tengah. Jadi ambilnya nanti samping aja nusuknya. Nah, pas tepat, tapi perlu hati-hati waktu nusuk di betis, kedutannya sangat kencang, aktif gitu. Ya, hati-hati itu maksudnya bukan hati-hati waktu nusuk, ya. Jadi hati-hati di belakangnya, khawatirnya ada pancal. Nah, pas itu begini, nah nanti kepancal ya, ketendang. Refleks gitu ya. Refleks. Soalnya kedutannya keras kalau di betis, terutama pemain sepak bola. Kenapa kalau sepak bola? Sepak bola itu menggunakan otot kaki beraktivitas.